Oke. Wah, oke. Halo, Kanojo Hoshi di sini di video catatan Wibu. Mau ngebahas tentang noragami. Aku udah nyiapin catatannya. Kelihatan nggak sih? Sebenarnya ada sekiranya 3,5 lembar untuk pembahasan noragami. Dan di video review kali ini ya seperti biasa, aku akan ngebahas dulu tentang latar belakang kayak autornya, tentang produksinya, kalau ada sejarah-sejarah singkat ataupun fakta-fakta tentang anime, produksi, autor aku akan masukkan, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf, saya cuma seadanya aja. Dan kita langsung aja masuk. Yang pertama tuh aku mau ngebahas dulu tentang kayak gambaran kasarnya dari noragami itu. Dari namanya udah denger kan, kayak noragami. Nora itu artinya liar, gami itu dari kami kan, dewa, dewa liar gitu kan. Udah namanya aja udah kayak kerasa bahwa itu akan jadi komedi gitu. Kita masuk lah ya ke sinopsisnya. Sinopsisnya itu seorang pelajar bernama Hiyori Ike yang tertabak truk kun lalu pergi ke bukan ke isekai. Pelajar bernama Hiyori Ike itu tertabrak truk karena menyelamatkan seorang pemuda yang dia temui di jalan gitu kan. Jadi yang lihat pemudanya loncat ke jalan terus diselamatin sama dia gitu. Dan pemuda itu bernama Yato. Dan disitulah mulai cerita dari noragami itu. Oke, sinopsis singkatnya segitu aja. Kita masuk ke autor dari noragami. Autor noragami itu namanya Adachi Toka. Oke, Adachi Toka itu adalah nama pena dari gabungan dua mangaka wanita. Yang pertama, mangaka pertama itu Adachi, yang kedua itu namanya Tokashiki gitu ya bacanya. Ya begitulah. Untuk Adachi sendiri, dia itu tugasnya untuk gambar objek-objek yang ada di depan. Jadi kayak latar-latar di depan, mungkin ya objek-objek kayak karakter atau apapun yang ada di depan. Untuk yang kedua si Tokashiki itu dia menggambar latar belakangnya, backgroundnya mungkin sama efek-efeknya bisa jadi. Aku kurang tahu ya, mungkin ada yang profesinya tukang komik bisa jelasin kan. Oke, awalnya mereka tuh memulai terjun ke dunia komik ini itu mulainya dari jadi asisten mangaka gitu kan. Asisten mangaka bernama Motohiro Kato. Awalnya mengasisten itu udah biasa, rata-rata banyak, bukan rata-rata, kayak hampir banyak banget kayak autor-autor dari komik besar atau mangaka besar itu biasanya memulai karirnya dari jadi asisten dulu gitu. Ataupun kalian udah nonton beberapa anime gitu kan yang ngebahas tentang komik, pasti mereka punya asisten, rata-rata seperti itu. Dan si Adachi Toka ini, mereka ini menjadi ilustrator untuk karya yang bernama Alice the Final Evolution di tahun 2003. Itu kayaknya karya job mereka yang terjun gitu. Jadi mereka menjadi ilustratornya di situ gitu sampai tahun 2010 kalau nggak salah. Setelah tahun 2010 ya akhirnya mereka buat noragami. Oke, langsung ke about and production. Jadi tentang dan produksi dari animenya ya. Jadi pada saat itu di tahun 2010 itu setelah Alice Alice the Final Evolution itu berakhir, mereka tuh bingung untuk nyari ide apa gitu kan, pengen ini ngapain kita ngapain selanjutnya. Jadi mereka tuh nyoba one shot. Sebenarnya itu mereka udah bikin karya tentang one shotnya itu gitu. Jadi udah lama, aku nggak tahu kapan pastinya karena nggak ada informasi tentang itu, tapi di sini tertulis kayak mereka mencoba one shot yang pernah mereka tulis sebelumnya. Jadi udah pernah ada terus nanti dicoba diterbitin gitu, coba lempar ke pasar gitu. Ya itu hasilnya noragami yang sekarang itu. Aku nggak tahu dulunya seperti apa, aku nggak ada informasi tentang kayak catatan one shot mereka sebelumnya apa, tapi tiba-tiba udah jadi boom noragami di pasar gitu. Pada saat itu mereka mulai untuk penerbitannya
di Desember 2010 di Monthly Shonen Magazine. Komiknya itu pernah masuk nominasi Kodansha Manga Award pada tahun 2014 dan tahun 2016, tahun-tahunnya animenya produksi ya. Dan dapat produksi adaptasi anime di tahun yang sama gitu. Diadaptasi di tahun 2014-an, season 1 Noragami ya. 4 tahun setelah komiknya itu terbit. Oke, kita masuk ke produksinya Noragami, ke animenya ya. Noragami itu digarap oleh studio Bones, tulang Bones itu. Dengan total episode ada 25 dan 4 OVA. Untuk season 1 itu ada 12 episode dari chapter 1 sampai 11 dari komiknya. Dan untuk season 2 Noragami Aragoto itu berjumlah 13 episode dari chapter 12 sampai chapter 39. Kita masuk ke orang-orang dan staff-staff yang ada di belakang produksi anime Noragami. Kalau memang ada foto-foto dari staffnya, aku akan tampilin di situ. Kalau nggak ada ya nggak aku tampilin, cuma nama doang gitu. Produser Amano Mauki, director itu ada Kotaro Tamura, karakter design itu Toshihiro Kawamoto, chief animation director itu ada Toshihiro Kawamoto dan Hideki Yamazaki. Untuk art directornya ada Kazuo Nagai. Untuk color design-nya itu ada Hiroko Umezaki, dan director of photography ada Mayuko Furumoto. Untuk musiknya ada Taku Iwasaki kayaknya ya tulisannya. Dan sound production-nya itu AI Addiction, dan musik production itu digarap oleh Avex Entertainment. Ya segitu aja. Ternyata informasi tentang kayak produksi animenya, latar belakang sejarahnya nggak sebanyak itu, karena memang ya di internet cuman sebatas itu aja. Beda kayak mungkin beberapa video yang udah pernah aku bahas, kayak contohnya Code Geass itu cukup kompleks produksinya, sampai ada detail-detailnya mereka bikin konsep gitu. Oke, tadi udah selesai semua tentang latar belakang. Kita masuk ke reviewnya. Jadi itu aku udah nulis beberapa reviewnya, ide-ide yang aku tuangin di sini, dan aku akan bacain karena kadang ada ide tapi lupa, jadi catat. Pertama dari grafis dulu ya. Cukup keren ya, namanya juga Bones. Ya Bones, keren. Pasti Bones tuh anime-anime rata-rata garapannya memang animasi untuk 2D 3D-nya tuh tetap cukup harmonis dan asik gitu. Dan apa ya? Ya mereka pakai 3D-nya unik gitu. Terus juga tim-tim mereka untuk animasi grafisnya itu storyboard-nya tetap keren. Gimana sih jelasinnya, masih flawless lah gitu, meskipun nggak yang lowes banget atau gimana, nggak yang gimana, tapi tetap pada standarnya anime-anime di tahun 2014-2015, nah, standarnya di situ segitu-segituan lah, nggak yang benar-benar gimana wahnya, tapi nggak yang buruk banget, dan ya masih bisa dinikmati gitu. Keren lah ya. Ya untuk elemen-elemen supernaturalnya itu menurutku yang cukup asik, warna yang diberikan di animasinya itu keren. Jadi cukup ada sentuhan baru gitu untuk merasain action supernatural gitu kan. Soalnya jarang genre aksi supernatural yang seasik dan se-fun Noragami gitu kan, apalagi komedinya begitu. Oke, kita masuk ke setelah tadi grafis, ada alur ceritanya. Sini aku nulis cukup banyak ya untuk alur cerita, jadi aku bacain. Aku tuh agak bingung ya sebenarnya sama anime Noragami itu, agak gimana jelasinnya. Dramanya itu ada rasa-rasa kayak shoujo manga gitu, kalau bisa dibilang ini kategori anime shonen. Jadi yang mendominasi itu antara shonen atau rasa shoujo manga, dramanya itu agak-agak gimana gitu, ada romcomnya gitu, romcom shoujo manga atau gimana gitu kan, agak
apa ya, masih terasa abu-abu buatku untuk menerimanya seperti apa. Tapi sejauh ini kalau aku menilai tentang dramanya, untuk alur ceritanya itu asik, dramanya itu cukup mulus, pelan, tapi tetap enak lah, enjoy gitu kan, nontonnya pelan-pelan, nyantai, ringan, gak yang kayak rumit, susah untuk dicerna, tapi masih tetap fun untuk dinikmati, terutama komedinya. Kadang komedinya ini agak-agak gimana ya, masuknya itu keren sih, tapi agak canggung gitu aku dengar komedinya, mungkin karena tidak terbiasa ya. Tapi jujur ini komedinya asik, meskipun menurutku agak sedikit benturan dengan dramanya gitu. Ya masih keren lah, terutama untuk season 1 komedinya bertebaran di mana-mana dan itu asik. Karena shoujo manga jadi ada rasa-rasa bittersweet gitu loh. Shoujo manga rata-rata kan drama-drama bittersweet, mungkin karena autornya atau yang buat komiknya itu perempuan, jadi sudut pandang yang mereka gunakan itu cukup berbeda jadi daripada komika-komika lain gitu kan, komika lain yang bikin shonen dalam tanda kutip, yang khusus ke shonen gitu. Mereka cukup bagus gitu membuat ramuan antara shoujo manga tadi, cukup harmoni lah ya, meskipun aku sendiri pribadi sulit gitu loh untuk nentuinnya tuh arahnya kemana nih gitu. Romcom aja asik gitu kan, tapi kok di sisi lain actionnya tuh cukup keren juga nih gitu. Tapi mau intens ke action tapi nanti pecah lagi di drama gitu. Pecah di drama, komedinya nengahin gitu. Kok komedinya asik juga gitu. Kayak konsep 3 arah tapi enak semua gitu. Kalau disuruh milih bingung gitu, milihnya kemana, nah itu aku cukup bingung di situ. Oke, untuk karakter ini cukup menarik ya untuk membahas karakternya, karena di sini tuh aku nulis kayak mereka tuh menggunakan formula standar gitu, yang pada awalnya doang kayak starter up-nya standar kayak karakter utama yang protagonis utama laki-lakinya pasti nanti settingannya begini A B C D, itu standar shoujo manga, standarnya shoujo manga gitu. Tapi makin kesini ceritanya tuh makin memberikan kekompleksan, pokoknya ceritanya tuh memberikan variasi yang cukup unik dan event-event yang benar-benar membuat karakter-karakter utama ini naik gitu, terangkat gitu. Jadi biasa aja gitu, kayak mungkin terlihatnya biasa aja, tapi ketika diberikan panggung yang bagus, mereka berakting dengan cukup keren gitu. Terutama untuk voice actor di anime ini tuh mungkin kalian familiar lah ya, mereka cukup bisa dibilang kelas 1 gitu, udah Ichiryu gitu kan, sangat-sangat top untuk di tahun-tahun era sekarang gitu. Untuk tahun itu mungkin mereka masih biasa gitu ngisi side karakter, mungkin ada yang familiar dengan side karakternya karena mereka voice actor yang hebat-hebat sekarang gitu. Oke, untuk Yato, Yukine, Hiyori, 3 karakter utama dari cerita Noragami kan. Trio yang menurutku asik ya, kok pakai formula lama itu, trio cowok 2 cewek 1, pasti nanti akan gampang untuk masukin formula kita kasih triangle lock misalnya gitu kan, atau bumbu-bumbu yang mudah dimasukin untuk cerita-cerita trio gitu. Tapi ya menurutku mereka tuh masih banyak banget potensinya. Kalau cuman sekedar nonton anime karena agak kurang menurutku, aku kurang meresapi, terutama untuk season 2 sih keren banget karakter development di season 2. Season 1 masih belum dapat feelingnya karena isinya komedi semua, nggak komedi doang sih, maksudnya mungkin masih perkenalan aja ya, memperkenalkan tentang Noragami itu sendiri. Tapi terpantau sangat jauh ya, kalau aku nggak salah sekarang itu ada chapternya sampai 100, dan yang kayak aku udah sebutin sebelumnya, animenya tuh cukup sampai chapter 40-an lah ya. Waktu aku baca komiknya ya masih relate sama komik di chapter 41-42 itu, masih mirip-mirip di situ. Tapi dimasukin ke OVA. Sayang ya, kapan season 3? Kita masuk ke musik. Ini bagian yang menurutku agak suka aku ya, bukan agak, maaf. Ini bagian yang menurutku aku sukai untuk BGM-nya dan sound effect-nya, karena
aku tuh suka sama sound efek dari cerita-cerita dengan tema supernatural. Pasti unik gitu kalau kalian Jujutsu Kaisen atau apalagi ya Mob Psycho gitu-gitu, atau masih banyak lagi yang action tapi supernatural gitu. Jadi sound effect atau background musiknya cukup berbeda, cukup unik dan asik sebenarnya. Oke. Dan yang terutama yang paling aku sangat-sangat favoritkan dari anime ini lagu opening, lagu ending. Very good. Untuk season 1 di anime Noragami itu ada Overnight Appointment dari Hello Sleepwalker. Untuk ending satunya itu ada Heart Realize dari Tia. Kimi no namae. Lanjut untuk season 2 Noragami Aragoto, itu openingnya diisi oleh The Oral Cigarettes dengan lagu dengan judulnya dia adalah Kyoran Hey Kids. Lagu yang famous banget. Pokoknya ini keren semua lah. Dan endingnya itu Nirvana Tia. Apa karena Avex Entertainment yang garap musiknya jadi keren. Aku suka Avex kalau bikin lagu-lagu ending gitu. Suka rata-rata gitu. Nggak semua tapi rata-rata cipta mereka tuh aku cukup suka. Kita masuk yang terakhir, kesimpulan. Oke ya, kesimpulan dari anime ini sebenarnya anime ini tuh cukup baik. Tema yang diberikan tuh asik-asik aja, ceritanya cukup ngehook gitu, cukup narik kita untuk masuk ke dalam situ, tapi bukan sesuatu yang bikin kita untuk berpikir keras banget. Jadi ini enak untuk dinikmati beberapa kalangan, terutama buat yang suka cerita-cerita romcom dengan bumbu aksi. Ada action, romcom. Aduh, ya kayak gitulah. Pokoknya tentang relationship anak-anak puber gitu. Yoriki itu bagus karakternya. Dan jujur sih agak aneh menurutku ya dia pakai formula begitu. Mungkin akunya akhir-akhir ini jarang terbiasa karena aku nonton ini dulu di tahun 2015an. Yang aku bisa katakan adalah anime ini cukup memberikan rasa nostalgia yang kuat untukku. Tapi untuk secara keseluruhan anime ini cukup biasa aja lah ya. Dan yang terakhir kan pasti bertanya-tanya apakah recommended, apakah menjadi sebuah rekomendasi anime ini untuk dilihat, untuk diikuti, untuk oke. Tadi videonya agak kepotong, jadi balik lagi tadi obrolan yang tadi, apakah anime ini recommended untuk ditonton? Iya, sangat-sangat baik. Animenya ringan, komedinya bagus. Untuk di tahun 2023 pun kalian masih bisa nikmatin komedi yang seperti ini. Mau nyari anime yang lucu, nah ini wajib nih, bisa jadi opsi atau tambahan kalian kalau mau nyari koleksi tentang komedi. Ada actionnya, ada dramanya, cukup ada bumbu-bumbu yang seperti itu, tapi komedinya pecah banget, keren. Lebih kepada aku berharapnya kalau mungkin nanti mereka ada niatan untuk bikin lanjutannya kayak di Hataraku Mau Sama gitu kan, meskipun agak-agak mungkin aku pribadi yang ekspektasinya terlalu berlebihan untuk Hataraku Mau Sama, dan akhirnya ketika ada studio lain yang mencoba ngambil project itu dan digarap tapi ternyata tidak sebagus season 1. Tapi aku akan tetap nonton lah ya. Kalau memang Noragami nanti mungkin season 3-nya diadaptasi oleh studio yang lain, ya kalau bisa Mappa aja deh, Mappa. Ataupun kayak anime kayak Blue Exorcist atau No Exorcist, itu ya cukup punya kesan banget di aku dulu, karena sama lah kayak anime ini cukup berkesan untuk ditonton. Terima kasih yang udah nyimak video ini sampai habis. Kalau kalian mau tambahin sesuatu bisa tulis saja. Kalau memang ada yang kurang aku minta maaf. Boleh diskusi.
tapi jangan spoiler. Ini review kalau bisa sebisa mungkin tanpa spoiler, tanpa ngebahas kayak tentang ceritanya secara nggak langsung. Oke, terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan. Bisa ngelik kalau suka, dislike kalau tidak suka, subscribe sampai sini. Mr. Beast. Sekian aja ya, bye.